Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab YLC Institute dimanapun berada. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan program kajian ilmu nahu kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas sehari-harinya, terkhusus kemudahan dalam mendalami kaedah-kaedah bahasa Arab, khususnya yang sedang kita pelajari pada malam hari ini insyaallah. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفصل نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab yang berbahagia, pada malam tadi kita sudah mulai masuk kepada rincian atau pembahagian dari kalimah isim ya. Dan kita sudah ketahui bahwa isim itu secara umum bisa dibagi menjadi berapa, Bapak Ibu? Secara umum dulu. Secara umum ada dua. Ada dua. Ada yang disebut dengan isim mu'rab dan ada yang disebut dengan isim mabni ya. Jadi pembahagian isim, induk pembahagiannya dua itu. Ya. Ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni. Nah,
Apa perbedaan antara dua jenis isim itu? Kalau isim mu'rab, dia berubah ketika posisinya juga berubah. Berubah. Nah, jadi kalau mu'rab, dia harkat akhirnya atau kondisi akhirnya berubah ketika jabatan atau posisinya berubah. Nah, itu yang disebut dengan isim mu'rab. Rob. Nah, yang mana jenis perubahan dari isim mu'rab itu semuanya ada berapa Bapak Ibu? Jenis perubahannya atau jenis Ada i'rabnya? Tiga. Ada tiga. Oh, Ya, tidak. ada tiga. Nah, ada yang disebut dengan Oh, i'rab pembelajaran isim. rafa, ya, atau hukum rafa. Ada yang disebut dengan i'rab nasab dan ada yang disebut dengan i'rab jar atau khafat. Nah, yang tiga ini namanya hukum ya, atau i'rab dari isim mu'rab. Nah, jadi kalau isim mu'rab dia mengalami perubahan, nah jenis perubahannya itu hanya ada tiga. Ada yang disebut rofa, nasab, dan jar atau khafat. Nah, seringkali orang salah paham, ya, salah paham atau tidak paham dengan istilah rofa, nasab, dan khafat ini. Sehingga belajar bahasa Arab bertahun-tahun tapi nggak paham dengan ini, jadi semuanya nggak paham. Nah, jadi inti dari pembelajaran ilmu nahwu itu adanya di i'rab ini, ya, di i'rab ini. Nah, sekarang i'rab rafa, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan i'rab rafa atau kapan isim disebut rafa? Yaitu ketika isim berposisi sebagai mubtada, sebagai khobar, dan sebagai fa'il ya. Nah, jadi kalau isim berposisi dengan salah satu dari yang tiga itu, maka hukumnya kita sebut dengan rofa. Atau i'rabnya kita sebut i'rab rofa. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian kapan isim kita sebut nasab, Bapak Ibu? Hukumnya. Yaitu ketika isim itu berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, itu baru satu ya sebenarnya, tapi secara umum isim kita sebut nasab ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih. Oke. Kemudian yang ketiga, isim disebut khafat atau jar ya i'rabnya, yaitu ketika isim majrur ya atau dijarkan oleh huruf jar atau huruf qasam, atau ketika dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, ketika itu isim dihukumi namanya jar atau khafat. Oke. Itu yang penting kemarin ya. Nah, isim mu'rab nanti kita semuanya pembagiannya ada 10. Ya, pembagiannya semuanya ada 10. Nah, berbeda dengan isim mu'rab yaitu isim mabni. Nah, kalau isim mabni kemarin lawan dari isim mu'rab ya. Kemarin ada yang mengistilahkan yang ibaratnya isim mabni itu yang setia, istri yang setia katanya. Nah, artinya dia tetap dalam semua kondisi. Ya, baik ketika dia menjadi fa'il, ketika dia menjadi mubtada, khobar, atau sebagai maf'ul bih, atau sebagai majrur dengan huruf jar, kondisinya sama, satu kondisi. Nah, itu disebut dengan isim mabni ya. Nah, isim mabni. Nah, isim mabni dia tidak mengalami perubahan akhir. Dia satu, tetap dalam satu kondisi. Nah, kemarin contohnya apa? Hadza ya. Ja'a hadza, ra'a bakrun hadza, marra hamidun bihadza. Nah, jadi kalimat hadza dia tergolong sebagai isim mabni. Nah, nanti kita akan jelaskan mabninya apa itu. Dia tergolong jenis isim mabni yang apa. Nah, insya Allah nanti seiring berjalannya waktu akan kita jelaskan. Nah, karena dia mabni, dia tidak mengalami perubahan. Tidak ada i'rab rafa nasab khafat untuk isim mabni. Nah,
Kemudian isim mabni jenisnya kemarin ada 7 ya. Nah, semuanya nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian baru kita masuk ke jenis dari isim mu'rab kemarin. Nah, isim mu'rab itu ada 10. Yang pertama disebut dengan isim mufrad ya. Isim mufrad. Nah, apa itu isim mufrad? Isim yang mengandung makna satu atau sebuah. Nah, itu disebut dengan isim mufrad. Karena dia tunggal, ya, karena dia isim tergolong sebagai isim mu'rab, maka dia mengalami atau punya rumus i'rab, ya, punya rumus perubahan, yaitu ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan Kasroh. kasrah. Nah, ini yang perlu dihafalkan Bapak Ibu, ya. Ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jar dengan kasrah. Kasroh. Oke. Nah, contohnya kemarin ja'a Muhammadun. Ya, Muhammadun dia adalah isim mufrad ya, yang kebetulan berposisi sebagai fa'il dari ja'a. Nah, kalau kita analisis kemarin gimana Muhammadun posisinya sebagai Muhammadun posisinya fa'il. sebagai fa'il. Oke, Hukumnya rafa, rofa, hukumnya tandanya rafa, domah, tanda rafa'nya dhammah. Ya, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, jadi kenapa Muhammad kita harkati dhammah? Ya, karena dia isim mufrad Fa'il. yang kebetulan berposisi sebagai Fa'il. Nah, itu. Nah, kemudian Muhammadan. Nah, di sini dia berubah ya. Muhammadan posisinya berbeda dengan Muhammad sebelumnya. Kalau Muhammadan yang pada jumlah kedua posisinya sebagai maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, karena dia isim mufrad. Sama ya, karena dia isim mufrad. Nah, yang terakhir kemarin Muhammadin. Ya, Muhammadin posisinya majrur dengan bi. Majrur dengan huruf jar. Kemudian hukumnya jar, tanda jarnya kasroh. Kasroh, alasannya karena isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Oke. Nah, ini kemarin cara untuk mengi'rab ya, atau untuk menganalisis isim mufrad. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Atau ada yang ragu terkait dengan materi ya, materi yang sudah kita bahas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Paham ya, insya Allah? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah paham ya? Paham. Insya Allah, Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba sebelum kita lanjut. Kemarin ke PR. Ada ini ya. Tugas. Ya, tugas kecil-kecilan ini. Oke. Kemarin yang ini ya, Bapak Ibu. Doroba Aliyun Bakron Bimitrobin Fisuki. Ali telah memukul si Bakar dengan di pasar. Nah, ini mereka rebutan ini kayaknya rebutan pembeli ya. Ini dua sama-sama pedagang. Oke. Nah, pertama saya ingin menanyakan Bapak Ibu, Doroba Aliyun Bakran bimitrobin fisuqi. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Oke, kenapa fi'liyah? Karena didahului oleh kalimat fi'il. Karena didahului oleh kalimat fi'il, yaitu kalimat doroba. Nah, kalau sudah ketahuan jumlahnya jumlah fi'liyah, berarti susunannya tidak jauh-jauh dari fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, selalu seperti itu. Ya.
Karena jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Nah, sekarang doroba karena fi'il belum kita bahas, PHTA sehingga kan. nggak usah kita bahas dulu ya. Nah, kita mulai dari aliyun. Oke. Kira-kira aliyun di sini posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il ya. Ya. Sebagai fa'il. Kenapa fa'il kira-kira? Karena setelah fa'il, fi'il. setelah fi'il. Karena dia terletak Posisinya sesudah Posisinya fi'il setelah doroba. fi'il. Nah, oke. Aliyun berarti posisinya sebagai fa'il. Fa'il. Nah, kemudian hukum fa'il. Apa hukum? Rofa. Oke. Tanda rofaknya aliyun. Doma. Nah, ini di sini jelas ya, aliyun tanda rofaknya Doma. Oke. Nah, kenapa harus dhammah tanda rafa aliyun? Alasannya isim mufrad. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, ini yang kita kan ya. Daraba aliyun, aliyun posisinya fa'il, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Isim mufrad. Oke. Nah, sekarang bakron, Bapak Ibu. Bakron. Sama ya Ustaz. Nah, kira-kira posisinya di sini sebagai apa, Bu? Bakron. Maf'ul bih. Nah, aliyun kan fa'il ya. Oh, iya. Doroba kira-kira dia fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Doroba. Fi'il lazim. Lazim ya. Muta'addi. Doroba memukul tangan doang, berarti Muta'addi. muta'addi. Memukul itu kan butuh objek yang dipukul kan? Iya. Nah, lagian memukul itu dilakukan oleh satu Tangan, anggota ya. badan. Ya, Nah, berarti sehingga fi'ilnya faedahnya adalah muta'addi ya. Fi'il Muta'addi. yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, di sini bakron posisinya sebagai Maf'ul bih. sebagai maf'ul bih. Apa hukum maf'ul bih? Nasob. Nasab, tanda nasabnya Fatah. fathah. Oke, alasannya kenapa fathah di sini? Bakron. Isim Bapak Ibu. mufrad. Nah, karena dia isim mufrad ya. Mufrad. Mufrad. Oke, masih ingat alif ini alif apa namanya kemarin? Alif rosam nasab. Nah, alif rosam nasab, yaitu alif yang berada pada isim yang nasab yang fathatain. Nah, itu harus biasanya diakhiri oleh alif rosam nasab. Kemudian B. Nah, apakah PHTA atau JFH kalau B? JFH. Berarti pakai JFH ya. Masih ingat singkatan JFH ini? Masih. Jenis fungsi hukum. Oke, J-nya jenis, F-nya fungsi, Si. H-nya hukum ya. Berarti B. Gimana cara analisisnya? B jenisnya huruf jer. Nah, jenisnya huruf Jer. jer ya, karena di antara 20 huruf jer itu ada B. Min ila hatta khala ada hasya fi an ala mud muturuba li kaywata ka bi. Nah, B ada B. La'alla mata. Bi la'alla mata. Oke. Nah, B berarti huruf jer. Fungsinya apa Bapak Ibu? Huruf jer. Menjerkan kalimat setelahnya. Menjerkan kalimat setelahnya. Oke. Hukumnya B. Jer. Mabni. Iya. Ingat, Mabni kasroh. Mabni kasroh. itu hukumnya adalah mabni ya. Mabni kasroh. Nah. Mabni kasroh. Nah, kalau yang mabni kita kasih garis, kemudian kita Letak di kasih bawah. kasroh. Nah, ini lagi-lagi ini mabni kasroh sebenarnya ya. Iya, Kalau Ustaz. fathah lebih tinggi nih. Kalau fathah lebih tinggi, kalau kasroh yang di sini. Lebih rendah. Ya, oke. Berarti jenisnya huruf jer, fungsinya menjarkan kalimat setelahnya, hukumnya mabni Kasroh. ya, mabni kasroh. Oke, nah ini B ya. Oke, B. Nah, sekarang midrob Bapak Ibu. Midrob. Kira-kira PHTA atau JFH ini midrob? PHTA. PHTA ya, karena dia isim. Apa tanda isim midrob? Tanwin. Tanwin. Qofat,
Khofat. dan didahului oleh huruf jer ya. Iya. Nah, didahului oleh huruf jer. Oke. Midrobin posisinya kira-kira apa? Majrur. Majrur. Nah, majrur Dengan Dengan bi. dengan bi atau dengan huruf jer. Oke. Hukumnya Bapak Ibu. hukumnya Jer. jer. Hukumnya Jer atau khofat. jer atau khafat ya. Tanda jernya Kasroh. kasroh. Alasannya Isim mufrad. Isim mufrad. 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 Nah, ini kebetulan contohnya pas ini dengan yang kemarin. Semuanya isim mufrad ya. Oke. Di midrobin. Nah, sekarang ada fi. PHTA atau JFH? JFH. JFH. Fi. Apa itu fi? Huruf Huruf jer. jer. Huruf jer ya. Huruf jer. Fungsinya sama ini. Menjarkan kalimat. Menjarkan setelahnya. Kalimat setelahnya. Menjarkan kalimat setelahnya. Kemudian fi. Mabni apa dia? Mabni kasroh. Mabni sukun. Sukun. Oh. Sukun. Nah, ingat fi. Nah, ini kan di akhirnya ada ya sukun. Jadi mabninya sesuai dengan harkat akhir. Ya. Nah, fi karena akhirnya sukun, berarti mabni sukun. Sukun. Oke. Salah. Nah, sekarang terakhir as-suqi. As-suqi. Kira-kira posisinya apa, Bapak Ibu? Majrur dengan Majrur. fi. Sama ya, Fi. majrur dengan Fanfi. fi. Oke, hukumnya Jer. Jer. Jer tanda atau jernya khofat. as-suqi. Kasroh. Oh, alasannya Kasroh. Isim mufrad. Mufrad. nah, seperti ini nih. Ya. Jadi cara ngi'rabnya lebih mudah, lebih simpel ya. Mudah-mudahan semua kalimat nanti bisa kita i'rabkan seperti ini. Nah, Amin. kalau memungkinkan nanti juga bisa kita gunakan dengan i'rab yang berbahasa Arab ya. Kalau memungkinkan. Nah, untuk sementara kita cukupkan dengan PHTA atau JFH dulu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau i'rab kalimat lain? Oke, boleh, silakan. Nah, misalnya Abdullahi, Allahi. Gimana cara ngi'rab Allahi? Abdullah adalah Allahi. santri di pesantren. Allahi. Kira-kira posisi Allah sebagai Itu Mudofun majrur, ilai. itu majrur. Apa ya? Mudofun Mudofun ilaih. ilaih. Mudofun ilai. Mudofun ilaih. ya, mudhofun ilaih itu kalimah atau kalimat kedua dari susunan idhofah. Nah, itu mudhofun ilaih. Ya, Ilaih. Allahi mudhofun ilaih. Hukumnya apa Bapak Ibu? Mudhofun ilaih. Jer atau khofat. Nah, jer. Ya, jer kemarin. Tanda jernya apa nih? Allahi. Kasroh. Oh, alasannya sama. Isim Ya, mufrad. karena dia isim mufrad. Mufrad. Oke. Nah, apalagi yang belum? Yang agak susah. Ustaz mau tanya yang Oh, ya. tadi doroba. Ya, silakan. Jadi jumlah doroba aliyun bakron itu jumlah fi'liyahnya sampai doroba atau doroba aliyun jumlah fi'liyahnya? Nah, oke. Yang dikatakan jumlah itu gabungan, Bu ya. Gabungan dari fiil dan fa'il. Nah, secara khusus seperti itu. Nah, berarti yang dikatakan jumlah fi'liyah adalah doroba aliyun. Nah, bakron di sini sebagai maf'ul bih, sebagai pelengkap dari jumlah fi'liyahnya. Karena jumlah fi'liyahnya menggunakan fi'il muta'addi, hingga maf'ul bih itu sebagai pelengkap dari jumlah fi'liyah itu. Karena jumlah fi'liyah yang fi'ilnya muta'addi kalau tidak ada maf'ul bihnya. Nah, jadi supaya fi'il lazim juga masuk ke dalam jumlah fi'liyah ya Ustadz ya gitu ya. Iya. Jadi asalkan fi'il ya, baik dia muta'addi atau lazim, tetap dia disebut dengan fi'il muta'addi jumlah fi'liyah, Bu. Jumlah fi'liyah. Nah, apapun fi'ilnya, baik yang muta'addi ataupun lazim. Jadi muta'addi dengan lazim itu nama faedah fi'il ya. Itu namanya nama faedah. Nah, itu bukan pembahagian fi'il, tapi faedah fi'il. Nah,
Kalau seandainya aliyunnya nggak ada, berarti jumlah fi'liyahnya hanya doroba aja. Kalau aliyunnya nggak ada, misalnya gini. Doroba bakron gitu, Bu. Gini ya. Nah, kalau seandainya hanya seperti ini, berarti tetap saja, Bu, jumlah fi'liyahnya adalah doroba dengan fa'ilnya. Ya. Kalau Berarti bakron ya. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini, kira-kira fa'il doroba mana, Bu? Huwa mustatir. Huwa mustatir. Nah, huwa mustatir kalau di sini. Ya. Nah, yang baru mungkin belum terlalu paham. Nah, ini Iya, nanti iya. insya Allah kita akan jelaskan di isim domir ya, di bahasan isim mabni. Nah, jadi kalau kalimat fi'il itu tidak kelihatan fa'il secara zahir sesudahnya, maka kembalikan fa'ilnya kepada domir mustatir. Domir itu adalah kata ganti. Ya, jadi di dalam fi'il itu akan ada domir, yaitu huwa. Ya, doroba huwa bakron. Nah, jadi di dalam doroba ini ada huwa. Kalau sesudah doroba ini tidak ada isim yang pantas untuk jadi fa'il. Nah, gabungan semuanya tetap disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu Bu Susi ya. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Oke, masih ada Bapak Ibu yang lain, silahkan. Oke, sudah bisa dipahami semua ya? Mudah-mudahan Iya, Ustadz, insya Allah. tidak ada yang ragu lagi nih. Soalnya ini sangat penting ya, sangat penting ini. Pengenalan terhadap perubahan yang terjadi pada kalimat isim, yaitu rafa, nasab, dan jer. Nah, lagi-lagi saya saya sampaikan bahwa banyak orang belajar bahasa Arab tapi nggak paham dengan rafa, nasab, jer, akhirnya buyar ya, nggak bisa lanjut. Nah, karena intinya di sana, inti belajar ilmu nahwu itu di i'rab itu. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai di di jenis pertama. Jenis pertama dari pembahagian isim mu'rab ya. Apa kemarin? Isim mufrad. Nah, apa rumusnya? Nah, jadi yang perlu sekali dipahami, dihafalkan itu adalah jenis isim dan rumus perubahannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau saya tanya isim mufrad, rumus perubahannya apa? Ketika rofa dengan doma, ketika nasab dengan fathah, ketika jer dengan kasroh. Ketika jer dengan kasroh. Oke. Nah, ini satu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis yang kedua dari isim mu'rab, yaitu yang diistilahkan dengan isim musanna ya. Musanna atau bisa juga disebut dengan isim tasniyah. Nah, isim tasniyah. Nah, kalau isim mufrad, isim yang menunjukkan makna tunggal, ya makna satu, maka isim musanna atau tasniyah adalah isim yang mengandung makna dua. Ya, isim yang mengandung makna dua dengan menambahkan ya, huruf alif dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Nah, ini dia yang disebut dengan isim musanna. Apa itu isim musanna atau tasniyah? Isim yang mengandung makna dua dengan menambahkan huruf alif dan nun kasroh di akhir isim mufrad.
Nah, itu yang disebut dengan isim mufrad isim mutsanna ya atau tasniyah. Nah, caranya gampang ini. Misalnya kita sesuaikan ya. Kalau isim mufrad di atas contohnya jawalun, baitun, rajulun, Rajulun, imro'atun, ro'atun. ya kan? Nah, Iya, Ustaz. sekarang kalau ditasniahkan keempat lafaz itu, ya, yang pertama tadi jawalun. Kalau jawalun artinya satu HP. HP. Untuk memunculkan makna dua, cukup dengan menambahkan alif dan nun kasrah di akhir jawalun. Berarti menjadi apa dia? Nah, Jawalani. 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 Ya, Jawalani. Nah, jawalani ini dia sudah bermakna dua HP. HP. Hanya dengan alif dan nun saja di akhirnya. Ya, kalau mufrad jawalun, tapi kalau tasniyah Jawalani. Nah, oke, kemudian di atas tadi ada kalimat baitun. Apa arti baitun? Rumah. Satu rumah. Satu rumah. Tapi Sebuah rumah. kalau dua rumah, Baitani. nah, baitani. Tambahkan alif dan nun di akhirnya. Kasroh. Baitani. Maka dia berubah makna menjadi dua rumah. Oke, kemudian tadi ada rajulun. Jadi apa dia? Rajulani. Rajulani, ya. Dua laki. Nah, rajulani. Apa arti rajulani, Bapak Ibu? Dua laki-laki. Dua laki-laki. Kalau rajulun seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Tapi kalau rajulani Dua laki-laki. dua laki-laki. Oke. Imro'atun, seorang perempuan. Nah, sekarang jadikan dia dua orang perempuan. Imro'atani. Imro'atani. Nah, jadi sangat mudah. Imro'atani. Nih, Nah, terjemahan imro'atani, dua orang perempuan. dua orang perempuan. Nah, seperti ini seterusnya. Jadi untuk menjadikan isim mufrad menjadi tasniyah, cukup menambahkan alif dan nun kasroh. Nah, ingat ini nunnya kasroh ya. Nah, di akhir isim mufrad. Nah, kita kembangkan yang lain boleh. Madrasatun menjadi Madrasatani. oke, kemudian misalnya masjidun. Masjidani. Masjidani. Sayyaratun, mobil. Sayyarotani. Sayyarotani. Oke, kemudian misbahun. Misbahani. Mirwahatun. Kipas angin. Mirwahatani. Mirwahatani. Oh ya. iya, mirwahatani. Mirwahatani. Kemudian misalnya apa lagi? Ya. Saburatun. Nah, saburatun, papan tulis. Jadi Saburotani. nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya menjadikan isim mufrad menjadi tasniyah. Pisah-pisah gampang, tapi kalau diri-diri Ya, gimana Bu? Ya kalau sendiri-sendiri Bu, itu enak, tapi kalau udah disambung dengan yang lain-lain kalimat bingung. Sebenarnya tulisan panjang itu kalau kita pecah, dia ini Bu, nggak lepas dari ismiyah dan fi'liyah. Nah, jadi nanti kita akan coba ya, kita akan hamparkan atau perlihatkan ada teks panjang. Jangan gegabah dulu. Ya, jangan gegabah dulu melihat teks, waduh, banyak amat nih. Tutup Panjang langsung banget. kan. Nah, bukan seperti itu, tapi potong ya. Jadi kalimat itu dipotong-potong sama seperti bahasa Indonesia. Satu halaman buku itu kan full tulisan. Kalau kita lihat tulisannya, Ya Allah. pusing kepala. Tapi kalau kita pecah, satu paragraf itu sebenarnya ada berapa kalimat? Tidak lebih dari 2. Kalau bukan kalimat verbal, kalimat nominal. Ya, kalimat verbal atau nominal. Kalau yang verbal kan sama dengan jumlah fi'liyah. Kalau yang nominal sama dengan jumlah ismiyah. Nah, jadi penyakit kebanyakan kita ketika melihat teks itu sering gegabah dulu tanpa ingin memotongnya gitu.
Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kita aduh, ya, nggak bakalan mungkin ini, nggak paham ini, langsung tutup. Sudah pusing. Nah, kalau sudah seperti itu, nah itu kaedahnya nggak lagi berfungsi, ya, nggak lagi berfungsi. Nah, caranya dipotong-potong, Bu, ya, dipotong-potong. Nah, nanti kita coba praktekkan, insya Allah. Oke, nah ini isim musanna ya, karena dia tergolong mu'rab, maka dia punya rumus Perubahan. i'rab. Perubahan. Nah, rumus perubahan. Nah, apa rumusnya? Ketika rofa, Rofa, isim tasniyah ketika rofa, masih ingat ya, rofa ketika menjadi apa? Menjadi fa'il, Mubtada dan khobar. atau khobar. ada dan khobar. Kalau mubtada, khobar atau fa'il itu berupa isim musanna, maka tanda rofa'nya itu adalah alif. Nah, jadi rofa itu tidak identik dengan dhammah, Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang baru mungkin ya. Selama ini kan kita pada contoh-contoh sebelumnya, rofa itu dhammah, ya kan? Nasab itu fathah, khafat atau jar itu kasrah. Ini benar. Ya, ini benar. Rofa itu tanda asalnya dhammah. Nasab itu tanda asalnya fathah. Fatah. Jar itu tanda asalnya kasrah. Itu berlaku untuk isim mufrad. Rod. Tapi ada kalanya rofa itu tidak dengan dhammah. Ya, tanda rofanya itu bukan dengan dhammah, tapi dengan Alif. alif. Kapan itu? Ketika isim Isim musanna. musanna atau tasniyah. Jadi ketika rofa, isim tasniyah itu tanda rofanya adalah alif. Alif. Tapi ketika nasab dan jar, ya, ketika nasab dan jar, tanda nasab atau jarnya adalah ya. Ya. Nah, cukup ya saja ya. Jadi ketika rofa dengan alif, ketika nasab dan jar itu dengan ya. Nah, gitu ya. Jadi bukan dengan dhammah, Bapak Ibu. Nah, contoh. Nah, contohnya akan kita samakan supaya nalar kita paham dulu bentuk perubahannya. Di sini kan ja'a Muhammadun, ro'a Hamidun Muhammadan, kemudian marra Bakrun bi Muhammadin. Madin. Nah, sekarang kita coba turunkan contoh ini tapi dalam bentuk tasniyah. Ya. Yang pertama ja'a. Nah, tadi Muhammadun mufrad ya. Iya, Kalau Ustaz. telah datang dua orang Muhammad, bahasa Arabnya apa? Muhammadani. Muhammadani. Ya. Ja'a Muhammadani. Muhammadani. Nah, kenapa bacanya Muhammadani bukan Muhammadanu? Sebagaimana pada isim mufrad tadi. Karena dia Tasniyah. isim musanna. Nah, Isim musanna. karena posisinya sebagai Iya, posisinya fa'il. Nah, Oh, ingat iya. Bapak Ibu, kalau saya nanya kenapa Muhammadani? Nah, jawabannya Karena posisinya kembalikan sini. sebagai fa'il. Nah, kembalikan kepada nalar PHTA ya. Oke. Kenapa Muhammadani? Karena Karena posisinya posisinya sebagai sebagai fa'il. posisinya sebagai fa'il, hukumnya Rofa. apa hukum Hukumnya fa'il? rofa. Rofa. Tanda rofaknya apa, Bu? Alif. Nah, tanda rofaknya di sini alif, bukan dhammah. Ya, bukan dhammah. Ya, tanda rofaknya alif. Kenapa alif? Karena dia Karena isim musanna. atau isim tasniyah. Musanna. Nah, nanti kita bikinkan PHTA-nya. Nah, sekarang contoh yang kedua dulu. Ro'a. Nah, sekarang Bakar telah melihat dua orang Muhammad. Kira-kira jadi apa Muhammadani? Ini kan ketika maf'ul bih ya. Ketika nasab ya, ketika isim tasniyah itu nasab menjadi maf'ul bih ya, tanda nasabnya bukan lagi fathah. Tapi di sini ya. Nah, berarti
Muhammadani berubah menjadi Muhammadai. Muhammadaini. Ya, ro'a bakrun Muhammadaini. Ya, Muhammadaini. Bukan Muhammadainu atau apa Muhammadaina. Ada juga yang nalarnya, kalau dulu kan saya bilang maf'ul bih itu kan harus fathah. Ya. Tapi saya kait dengan jika tunggal. Nah, itu maksudnya. Ya, kalau tunggal, kalau dia mufrad, nah baru dengan fathah. Tapi kalau dia tasniyah, ya, kalau dia tasniyah, maf'ul bih itu dengan ya. Nah, itu makanya bacaannya Muhammadaini. Oke. Nah, sekarang kenapa Muhammadaini? Ro'a Bakrun Muhammadaini. Karena posisinya sebagai maf'ul bih. hukumnya Nasab. tanda nasabnya Ya. Dengan ya. Kenapa ya? Karena isim musanna. Karena dia isim musanna atau isim tasniyah. Ya, ro'a Bakrun Muhammadaini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ketika jer ya, marra. Nah, Hamid bertemu dengan dua orang Muhammad. Bi Muhammadaini. Nah, ingat ketika jer itu tanda jernya juga ya, bukan kasroh. Berarti sama dengan ketika nasab ya, bi Muhammadaini. Ya, marra Hamidan atau Hamidin Bapak Ibu? Hamidun. Nah, Hamidun ya sebagai fa'il dari marra. Ya, fa'il dari marra. Hamidun. Ya, Hamidun. Kenapa Hamidun? Karena fa'il dari marra. Nah, jadi pilihannya A dan B salah ya. Yang benarnya Hamidun. Yang benar itu C. Hamidun. Marra Hamidun bi Muhammadaini. Nah, Muhammadaini. Nah, Muhammadaini, kenapa Muhammadaini? Karena posisinya majrur sebagai majrur dengan bi. Majrur dengan bi. Kemudian hukumnya jer. Tanda jernya ya. Alasannya karena dia Isim musanna atau tasniyah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terakhir. Dua orang Muhammad itu tidur. Apa bahasa Arabnya? Nama. Nah, jumlah ismiyah, Bu. Jumlah ismiyah. Oh, ismiyah. Ya. Muhammadani. Muhammadani. Tidur. Nama. Nah, kita gunakan isim ya. Naimani. Oh ya, naimani. Oke. Muhammadani. Naimani. Oke. Nah, di sini saya nanya Bapak Ibu, Muhammadani. Kenapa Muhammadani? Bukan Muhammadanu. Karena dia sebagai mubtada. Ya, hukumnya rofa. Tanda rofanya Alif. Nah, tanda rofanya alif ya, karena mubtada itu rofa. Ya, mubtada itu hukumnya rofa. Tanda rofanya di sini alif. Kenapa alif? Isim musanna. Ya, karena Muhammadani tergolong isim musanna. Oke, naimani. Kenapa naimani bukan naimuna? Karena posisinya sebagai khobar. Khobar itu harus sesuai dengan mubtada. Kalau mubtada tasniyah, maka khobar juga harus tasniyah. Nanti naimani posisinya khobar, hukumnya rofa. Tanda rofanya alif. Oke, kenapa alif? Karena isim tasniyah. Karena dia isim tasniyah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, mulai dari isim tasniyah terlihat ya, kalau rofa itu tidak selalu dengan dhamma. Nasab itu tidak selalu dengan fathah dan jer itu tidak selalu dengan kasrah. Nah, ini buktinya.
Bingung. Musanna atau tasniyah, rofaknya bukan dengan dhammah, tapi dengan alif. Ya, boleh juga alif dan nun untuk mempermudah dulu ya. Alif dan Nun. nun, kasroh. Kemudian ketika nasab dan jar, ya dan nun. Nun. Oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu isim musanna atau tasniyah? Insya Allah bisa, Ustadz. Bisa ya. Oke. Ini untuk supaya jelas kita tuliskan. Nah, mungkin ini aja ya, Muhammadani tadi posisinya sebagai fa'il ya. Hukumnya Rofa. rofa, tanda rofanya Alif dan alif. nun. Dan nun boleh alif dan nun. Alasannya Alasannya isim musanna. Musanna. oke. Lebih mudah musanna atau tasniyah Bapak Ibu? Musanna. Tasniyah. Musanna. Tasniyah ya. Tasniyah Bu ya. Ya lebih Kita enteng. supaya nggak nyebut dua-duanya tasniyah aja ya. Lebih apa ya? Lebih enteng lah disebut gitu. Tapi kayak Kalau- musanna itu kayak ini kalau- Ustadz, jarang Ustadz. Kalau tasnya Musanna kita ya? sering banget. Enggak, justru kalau Musanna tuh kayaknya kita expert banget gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi jadilah diri kita sendiri. Oh, gitu. Berarti gimana nih, tasniyah atau musanna? Tasnya Aja lah. Nah, tasniyah aja ya, supaya lebih mudah ya. Oke. Nah, yang penting kita tahu kalau ada yang nyebut musanna berarti sama dengan Tasniyah. oke. Nah, seperti itu. Ustadz, itu boleh nggak Ustadz kalau ketika rofa kita cuma menyebut alif saja tanpa nun, dan ketika nasab kita menyebutnya iya aja nggak pakai nun gitu? Sangat boleh Bu. Oh, Harusnya cuma itu ya. Oh. Seperti yang saya tulis di awal tadi. Ya. Kenapa saya tambahkan nun belakangan supaya Lebih apa jelas. namanya? Supaya jelas gitu bagi yang baru yang baru Oh, belajar, dia tahu gitu ya. Di tanda rofanya alif dan nun ini. Nah, Iya, walaupun nun ini sebenarnya bukan tanda rofa ya. Tanda rofanya hanya alif saja. Oh iya. Nah, gitu. Dan nunnya itu sebagai untuk mempermudah saja, mempermudah ingatan. Gitu. Oke. Nah, jadi rumus isim tasniyah ketika rofa dengan alif, ketika nasab dan jar dengan iya. Iya. Nah, gitu aja ya, supaya lebih lebih nempel dan lebih simpel juga. Rofa dengan alif, nasab dan jarnya dengan iya. Oke. Nah, ini yang kedua. Ya, isim tasniyah. Nah, sekarang kita masuk isim yang ketiga, isim mu'rab yang ketiga. Ya, yang ketiga itu namanya jamak taksir, Bapak Ibu. Ya, jamak taksir. Taksir. Atau bisa juga kita istilahkan jamak beraturan. Ya, jamak tidak beraturan ya, mohon maaf. Jamak tidak beraturan. Nah, jamak taksir. Berarti yang pertama isim mufrad, kemudian yang kedua isim tasniyah, dan yang ketiga jamak taksir. Nah, dia tergolong mu'rab juga. Nah, apa itu jamak taksir? Yaitu isim yang berubah dari bentuk mufradnya secara tidak beraturan. Ya. Nah, jadi isim jamak taksir itu adalah isim yang berubah dari bentuk mufradnya tapi tidak bagusnya ini ya, tapi tidak beraturan. Nah, tidak beraturan. Jadi jamak taksir ditambah dan mengandung makna banyak atau beberapa. Nah, jadi kalau dia diterjemahkan itu mengandung makna banyak atau beberapa. Nah, dari mana kita tahu jamak taksir dari sebuah isim mufrad? Nah, itu nanti harus dengan perantaraan kamus.
Nah, disinilah kemarin pas di awal pertemuan saya tekankan bagusnya ketika kita belajar bahasa Arab di sampingnya ada kamus. Kamus. Nah, khusus untuk mengenal jamak taksir kita harus pakai kamus, nggak bisa diterka, Bapak Ibu. Ya, ada sih kamus khusus jamak taksir. Nah, seperti itu pernah diusulkan oleh Pak Aji ya. Beliau pernah mencari di Play Store itu di HP. Itu nanti Bapak Ibu bisa download itu kamus jamak taksir. Ya, kamus jamak taksir. Nah, di sana nanti kalau kita nggak tahu misalnya jamak taksir dari baitun, nah di kamus itu nanti kelihatan, ya. Karena jamak taksir ini ya berubah tanpa ada aturan. Nah itu yang menyusahkan kita, ya. Karena jamak taksir tidak bisa diterka, harus dengan berpedoman pada kamus. Nah apa contohnya misalnya jamak taksir? Nah contohnya misalnya kalau di kamus itu misalnya rajulun. Ya. Apa jamak taksir rajulun? Kalau rajulun kan seorang laki-laki. Kalau jamak taksirnya Rijalun. biasanya kalau di kamus Mahmud Yunus itu ada huruf jim di tengah. Ya, ini maksudnya adalah jamak taksir, Bapak Ibu. Ya. Nah, sesudah jim ini ada kalimat rijalun. Nah, ini artinya apa? Artinya yang sesudah huruf jim ini merupakan jamak taksir dari yang sebelum jim. Nah, berarti rajulun isim mufrad, jamak taksirnya apa? Rijalun. Nah, seperti itu. Nah, kalau rijalun dia sudah berubah menjadi jamak taksir, berarti artinya beberapa laki-laki. Kalau rajulun saja seorang laki-laki kemarin ya. Nah, itu rajulun, rijalun. Kemudian baitun. Ya, di kamus ada jim. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya kamus Mahmud Yunus atau kamus yang lain, nah itu bisa dicek. Baitun mufrad ya. Nah, sesudah jimnya apa? Buyutun. Buyutun berarti jamak taksir dari baitun adalah buyutun. Apa arti buyut? Beberapa rumah. Nah, kalau baitun artinya sebuah rumah, kalau buyutun artinya beberapa rumah. Nah, beberapa rumah. Terjemahannya itu bukan banyak ya Ustaz ya, tapi beberapa ya. Bisa banyak rumah. Nah, ini kan tadi saya bilang banyak atau beberapa, Bu. Jadi beberapa ini sudah konotasinya banyak maksudnya. Mana baitun? Nah, jadi boleh banyak rumah, boleh juga beberapa rumah. Nah, gitu. Oke, kemudian misalnya asadun. Seekor singa, asadun. Nah, kalau kita lihat di kamus, nanti akan ketemu asad. Apa jamak taksirnya, Bapak Ibu? Nah, tulisannya sama, tapi bacaannya beda. Apa jamak taksir asadun? Usudun. Usdun. Usdun. Nah, usdun. Oh, usdun. Saya Ya. kira usdun. Nah, jadi tulisannya mirip, tapi bacaannya beda. Itu makanya jamak taksir itu nggak bisa kita prediksi. Nggak bisa kita terka, walaupun prediksi mungkin bisa ya. Di dalam kitab Alfiyah itu jamak taksir itu wazannya banyak sekali. Ya, wazan-wazannya ada sekitar 30 ada. Nah, cuma kalau bagi kita yang nggak hafal wazan jamak taksir, nah kita nggak bisa terka, harus ngelihat kamus. Nah, sebenarnya ada wazan-wazan khusus jamak taksir itu ya, tapi itu prediksi, ya, bukan sesuatu yang pasti. Itu prediksi. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang sudah bisa membuka kitab langsung, nah coba buka kitab Alfiyah bab jamak taksir. Nah, di sana banyak sekali wazan-wazan dari jamak taksir. Ya. Kalau mufradnya polanya misalnya faqihun.
fa'ilun, maka jamak taksirnya nanti fuqaha atau fu'ala. Nah, itu salah satu kaidah-kaidahnya. Ya, tapi kalau yang belum hafal wazan, ya mau nggak mau kita harus ngapain? Harus ngelihat kamus. Nah, itu senjata kita paling ampuh itu, lihat kamus ya. Oke, jadi asadun jamak taksirnya usdun. Apa arti asadun, Bapak Ibu? Seekor singa. Nah, beberapa singa. Kalau yang usdun ya, tapi kalau asadun benar seekor singa. Oke, apalagi misalnya kitab, ya, kitabun, jamaknya apa Bapak Ibu? Kitabun. Nah, kutubun, ya, kutubun. Mufradnya kitabun, jamaknya adalah kutubun. Nah, artinya beberapa buku. Oke. Nah, dari contoh ini kan kelihatan ya, ada nggak kira-kira rumusan perubahan jamak taksir? Rajulun menjadi rijalun, baitun menjadi buyutun, asadun menjadi usdun, kitabun menjadi kutubun. Seragam nggak Bapak Ibu jamak taksir ini? Tidak. Nggak seragam ya. Nggak seragam. Nah, itu makanya dia kita sebut jamak tidak Beraturan. Ya, jamak tidak beraturan. Oke. Nah, karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka jamak taksir punya rumus perubahan. Nah, apa rumus perubahannya? Sama persis dengan rumus isim mufrad. Nah, tinggal kita pindahkan. Sama persis. Rumus isim mufrad apa, Bapak Ibu? Masih ingat? Ketika rofa dia dengan doma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. Nah, itu rumus dari jamak isim mufrad. Isim Dan mufrad. hal yang sama itu juga terjadi pada jamak taksir. Ya, jadi ketika rofa jamak taksir itu dengan dhammah. Maksudnya ketika jamak taksir itu berposisi sebagai mubtada, khobar atau fa'il, maka akhir jamak taksir itu dhammah. Nah, ketika nasab dengan fathah maksudnya apa? Ketika jamak taksir itu menjadi maf'ul bi, maka harkatnya fathah. Nah, ketika jar dengan kasrah maksudnya apa, Bapak Ibu? Ketika jamak taksir itu majrur oleh huruf jar atau huruf qasam atau dia menjadi mudhafun ilaih, maka harkat akhirnya kasrah. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke. Contoh sekarang. Contoh lagi-lagi kita samakan supaya cepat paham ya. Jaa. Nah, sekarang kalau jaa rajulun artinya apa? Jaa rajulun. Telah datang beberapa orang laki-laki. Kalau rajulun seorang laki-laki. Ya. Nah, sekarang telah datang beberapa orang laki-laki. Jaa rijalun. Oke, karena jamak taksir itu tanda rofaknya dhammah, berarti kita baca rijalun. Nah, gitu. Jaa rijalun. Ya, telah datang beberapa orang laki-laki. Oke, kalau kita PHTA-kan gimana Bapak Ibu? Rijalun posisinya sebagai fa'il. Fa'il. Hukumnya rofa. tanda rofaknya Doma. Doma. Kenapa doma? Jamak taksir. Karena dia jamak taksir ya. Karena dia jamak taksir. Ja'a rijalun. Oke, sekarang ro'a. Nah, sekarang telah melihat dua orang bakar ya. Oke. Ro'a, apa ini ro'a? Telah melihat. Fi'il madhi. Nah, kemudian kalau ada fi'il sesudahnya harus ada fa'il. Kalau saya tanya kenapa bakroni, jawabannya karena dia posisinya sebagai fa'il. Hukumnya rofa.
Rofa. Tanda rofaknya. Alif. Alif. Kenapa alif? Isim Isim tasniyah. Karena dia tasniyah. berposisi Dia isim sebagai tasniyah. isim tasniyah. Oke. Nah sekarang yang jadi pedoman kita atau objek bahasan kita adalah rijalan. Kenapa rijalan di sini? Karena dia Karena berposisi Posisi sebagai sebagai maf'ul bih. sebagai maf'ul bih. Ya, hukumnya Hukumnya nasab. nasab. Tanda nasabnya, Fathah. alasannya Jamak Jamak taksir. karena dia jamak taksir. Jadi ro'a bakroni rijalan, ya, 2 orang bakar itu telah melihat beberapa laki-laki. Laki-laki. Nah, jadi ketika rofa dengan dhammah rijalun, tapi ketika nasab dengan fathah, ya, Fathah. rijalan. Lan. Nah, kemudian marrah, misalnya telah bertemu. Oh. Nah, ini mufrad saja supaya ini mudah. Ro. Kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Marrohamidun Hamidun. Hamidun. Hamidan atau Hamidin? Hamidun, oke. Birijalin. Jalin. Jalin. Nah, birijalin. Kenapa rijalin, Bapak Ibu? Rijalin. Aceh. Nah, karena dia Karena rijal. dia majerur dengan bi. Nah, tanda hukumnya Jer. tanda jernya Kasroh. alasannya Alasannya jamak karena dia taksir. jamak taksir. Dari mana kita tahu dia jamak taksir rijal? Kalau mufrad. Dari kamus ya. Oh, dari Dari kamus. Nggak bisa diterkain, Bu. Ya, dari mana kita tahu rijalin itu jamak taksir, ya kita tahunya dari kamus yang mengatakan rijalin ini jamak taksir dari rajulun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di kamus ada seperti ini nih. Di tengahnya ada jim. Apa maksud jim ini? Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Oke. Nah, sekarang kita bikin dalam jumlah fi'liyah. Beberapa orang laki-laki itu tidur. Apa bahasa Arab? Rijalun. Ar-rijal. Ar-rijal. Kira-kira. Lu atau lun? Arijalu. Nah, ar-rijalu. Ar-rijalu. Kenapa nggak tanwin, Bapak Ibu? Ada alif Ar-rijal. lam. Nah, dia beralif lam ya. Ar-rijalu. Beberapa orang laki-laki itu tidur. Berapa ya siapa? Nah, iman. Naimani. Oh iya. Nah, kalau di atas tadi apa? Naimani. Nah, imani. Nah, Muhammadani, naimani kan? Karena Oh ya, 2. kenapa naimani? Karena Musanna. mubtadanya musanna atau tasniyah. Nah, di sini sama juga. Kenapa naimuna? Kenapa jamak? Karena mubtadanya juga jamak. Ar-rijalu naimuna. Nah, tapi naimuna ini namanya jamak mudzakkar ya. Nanti setelah ini kita bahas. Yang jadi patokan kita di sini adalah ar-rijalu. Kenapa ar-rijalu, Bapak Ibu? Karena sebagai mubtada. Kenapa dia mubtada? Isim Isim Di awal kalimat. Oke, apa tanda isimnya, Bu? Alif Ar-rijal. lam. Alif lam. Selain alif lam. Isnad nilai. Isnad ilaih. Oke, hukumnya apa ar-rijalu? Hukumnya rofa. Tanda Rofa. rofa. Doma. Alasannya Isim Jamak Jamak taksir. jamak taksir ya dari rajulun. Ar-rijalu naimuna. Nah, naimuna sebagai khobarnya ini. Ya, naimuna sebagai khobar. Nah, ini tidak kita PHTA-kan dulu. Nah, nanti setelah ini kita akan tahu ini naimuna namanya nanti jamak mudzakkar salim, beda lagi. Oke. Nah, kita bikin contoh PHTA-nya. Sebelumnya izin bertanya sedikit Ustaz. Ya, silakan, Bu. Ini kan tadi yang baris kedua ro'a bakroni rijalan. Ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul bih. Yang bawah marro hamidun birijalin.
ada fiil, ada fa'il, tapi nggak ada maf'ul bih ya Ustaz. Tidak ada maf'ul bih karena marra berfaedah lazim, Bu. Nah, karena marra, ya karena marra di sini adalah fiil yang faedahnya lazim. Ya, Hamid telah bertemu dengan beberapa orang laki-laki. Tapi, dulu pernah saya jelaskan, kita bisa menjadikan fiil yang faedahnya lazim itu menjadi makna muta'addi. Bisa. Ya. Misalnya nih, ada fiil lazim. Tapi kita ingin menjadikannya sebagai fiil muta'addi. Nah, itu ada caranya, Bu. Ya, caranya dengan menambahkan bi, ya, huruf jar bi yang faedahnya ta'diyah. Nah, nanti jadi huruf jar itu nanti ada faedahnya. Salah satu faedah huruf jar itu adalah lita'diyah, untuk memuta'adikan fi'il lazim sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya keberadaan bi pada birijalin, ya, itu adalah membantu marra yang awalnya berfaedah lazim menjadi muta'addi. Nah, jadi marra ini, ya, marra ketika dia dipasangkan dengan bi, maka dia berubah menjadi muta'addi. Nah, jadi Hamid telah bertemu dengan beberapa orang laki-laki. Jadi seolah-olah rijalin ini dia sudah menjadi maf'ul bih dari marra. Tapi maf'ul bihnya dibantu, ya, dibantu oleh bi huruf jar yang berfaedah ta'diyah namanya. Ta'diyah. Baik. Nah, berarti bisa kita bilang marro itu fiil, hamidun fa'ilnya, birijalin satu kalimat itu menjadi satunya, birijalin sekalian satu gabungan itu jadi maf'ul bih ya. Nah, gabungan bi dengan rijalin itu sebagai maf'ul bih dari marra. Oh iya. Bisa, Bu. Nah, ya, baik, makasih Ustaz. Nah, itulah yang dimaksud oleh Ustadz yang kemarin Ibu sampaikan mungkin. Iya. Nah, jadi gabungan. Jadi i'rab itu ada yang per kata, ada yang jumlah. Ya. Nah, ini kebetulan gabungan huruf jar dengan isim yang dijarkannya itu sebenarnya menjadi maf'ul bih dari marrah. Nah, tapi selama ini kan saya nggak pernah sebut ini supaya yang dipahami kalau ada bi ya huruf jar, kemudian setelahnya majrur, udah. Oh iya. Supaya nggak nyampur aduk dulu pemahaman ya. Iya. Maaf nah, Ustaz. gitu maksudnya. Ya nggak masalah, Bu, nggak masalah. Dan jadi ada pertanyaan ini sebagai iklan lah bagi yang belum paham gitu ya, yang belum pernah dengar. Nggak masalah. Karena dulu waktu baru belajar kan belajarnya kecil-kecil ya Ustadz, ngajarinnya kecil. Sekarang mau ngelihat dari atas gitu, secara garis besar gitu loh. Iya. Jadi kita mulai dari kalimat dulu, Bu, dari kalimat per kalimat. Nah, supaya nanti ada i'rab jumlah itu ada. Dia jumlah tapi posisinya sebagai mubtada. Ada yang seperti itu. Dia jumlah tapi posisinya sebagai khobar. Ada. Nah, ini kebetulan ini dia berbentuk jar majrur tapi posisinya sebagai maf'ul bih dari marra. Ya, baik. Nah, gitu, Bu. Tapi kalau kita preteli kata per kata, nah kelihatan maf'ul bihnya karena bi-nya kita sebut huruf jar, kemudian rijalinnya kita sebut dengan majrur dengan bi. Bi, ya. Nah, seperti itu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Nah, kita contohkan satu ar-rijalu. Ya, ar-rijalu posisinya apa tadi, Bapak Ibu? Ar-rijalu posisinya Mubtada. Oke, hukumnya Rofa. Oke, rofa. Tanda rofanya Doma. Nah, dhammah ya. Dhammah. Alasannya kenapa dhammah? Jamak taksir. Nah, karena dia jamak taksir. Nah, seperti itu. Kalau bakroni posisinya fa'il. Oke, hukumnya rofa juga tanda rofanya Alif. Alif di sini. Nah, jadi tanda rofa itu ada kalanya dhammah, ada kalanya alif. Kalau dhammah sudah berapa tadi, Bapak Ibu? Kalau tanda rofa dhammah pada isim mufrad, kemudian pada jamak taksir. Kalau alif
Baru Di pada tasniah. Nah, isim di tasniah. pada isim Oh, tasniah. bertahniah. Isim Nah, tasniah. gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Amin. Nah, jadi ada isim mufrad, ada isim tasniah, dan ada jamak taksir. Taksir. Oke, sekarang kita masuk yang keempat. Ya, yang keempat ada namanya jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim atau yang disebut juga dengan jamak beraturan khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Nah, jadi jenis yang keempat dari isim isim mu'rab itu ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim? Yaitu isim yang menunjukkan atau yang mengandung makna banyak laki-laki dengan menambahkan waw dan nun fathah di akhir isim mufrad. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim bagi yang baru mendengar ya, jamak mudzakkar salim adalah isim yang mengandung makna banyak laki-laki dengan menambahkan waw, waw dan nun fathah ya di akhir isim mufrad. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Contoh. Muslimun. Muslimun apa ini muslimun? Muslimun seorang muslim. Muslim kan seorang muslim ya, Bapak Ibu, muslimun. Nah, sekarang bagaimana cara menjadikan muslimun ini menjadi jamak mudzakkar salim? Muslimuna. Nah, tambahkan waw dan nun fathah di akhirnya. Berarti Muslimuna. Nah, muslimuna. Nah, ini sudah menjadi jamak mudzakkar salim. Jadi kalau muslimun seorang muslim, kalau muslimuna banyak muslim laki-laki. Nah, khusus laki-laki ini maksudnya ya. Muslimun, muslimuna banyak muslim laki-laki. Oke, dalam Quran ada kalimat kafirun. Ada kafirun seorang kafir ya, seorang yang kafir. Kalau banyak kafir laki-laki apa bahasa Arabnya? Kafiruna. Nah, kafiruna. Ya, kafiruna. Oke, munafiqun. Munafiquna. Munafiquna ini nama surat semua ini ya dalam Quran. Munafiquna. Nah, munafiquna sudah menjadi jamak mudzakkar salim. Jadi tandanya jamak mudzakkar salim ada waw dan nun fathah di akhir isim Mufrad. Kalau munafiqun, apa arti munafiqun? Orang munafik. Seorang munafik. Ya, munafiqun. Tapi kalau munafiquna banyak munafik laki-laki. Munafik laki-laki. Oke. Kemudian soimun. Apa arti soimun? Puasa. Orang yang puasa. Ya. Kalau jamak mudzakarnya? Orang yang berpuasa. Soimuna. Ya, soimuna. Atau tadi ada contoh naimun ya. Naimun. Nah, kalau naimun apa arti naimun? Banyak tidur laki-laki. Kalau naimun seorang laki-laki orang yang tidur laki-laki atau seorang laki-laki yang tidur. Kalau banyak laki-laki yang tidur, naimuna. Naimuna. Ya, nah ini semuanya adalah jamak mudzakkar salim. Nah, saya kira gampang membedakannya ya. Beda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir nggak bisa diprediksi. Tapi kalau jamak mudzakkar
tambahkan waw dan nun di akhir isim mufrad, maka maknanya sudah banyak Banyak laki-laki. Oke. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia mu'rab, maka dia punya rumus perubahan. Perubahan. Apa rumusnya? Ketika rofa. Nah, ketika rofa itu dengan waw dan nun. Nah, boleh ya, waw dan nun untuk sementara. Oke, ketika rofa dengan waw dan nun. Tapi ketika nasab dan jer, ya dan nun. Nah, tanda nasabnya adalah ya dan nun. Nah, ini baru lagi nih. Biasanya rofa tadi dengan apa? Dengan alif, dengan doma. Nah, dengan doma, kemudian dengan alif. Tapi ini baru nih. Ternyata rofa itu bisa juga dengan waw. Ya, waw dengan dan nun. Kan itu yaitu pada jamak mudzakkar salim. Nah, tapi ketika nasab dan jer itu tanda nasab dan jernya adalah ya dan nun. Oke, contoh. Nah, contohnya misalnya jaa ya, telah datang. Nah, misalnya kalau telah datang seorang muslim laki-laki, apa bahasa Arabnya? Jaa muslimun. Jaa muslimun. Nah, itu kalau isim mufrad. Nah, sekarang telah datang banyak muslim laki-laki. Jaa muslimuna. Nah, pakai waw dan nun. Ya, pakai waw dan nun. Kenapa pakai waw dan nun? Karena dia jamak mudzakkar. Karena dia berposisi sebagai fa'il. Karena dia muslimuna, posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya waw dan nun fathah. Sebenarnya waw saja ya. Nggak apalah, waw saja supaya gampang. Nun ini sebenarnya tambahan saja. Ya, tanda dia jamak mudzakkar salim. Oke, terus tanda rofanya waw. Tanda rofanya waw. Kenapa waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Oke, jaa muslimuna. Kemudian ro'a, nah misalnya kira-kira bacanya apa Bapak Ibu? Ro'a, rijalan atau rijalin? Rijalun. Nah, rijalun. Kenapa rijalun, Bu? Karena dia berposisi sebagai fa'il. Nah, fa'il hukumnya. Hukumnya rofa. Tanda rofanya. Doma. Alasannya jamak taksir. Nah, rijalun jamak taksir ya, bukan isim mufrad ini. Rijalun jamak taksir. Kemudian ketika menjadi maf'ul bih ya, muslimuna. Nah, apakah tetap muslimuna atau ada yang lain Bapak Ibu? Benar nggak muslimuna? Ganti wawnya. Nah, ingat ketika nasab dengan ya. Nah, jadi bukan muslimuna lagi tapi muslimaini. Nah, bukan muslimaini ya, muslimina. Nah, kalau muslimaini musanna itu masuk yang kedua tadi, muhammadaini, muslimaini. Ya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim muslimina. Ya, ro'a rijalun muslimina. Beberapa orang laki-laki itu telah melihat banyak muslim. Nah, berarti muslimina posisinya maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya. Tanda nasabnya ya. Ya, tanda nasabnya ya. Kenapa ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Oke. Kemudian marra bimuslimuna atau bimuslimina Bapak Ibu? Bimuslimina. Kenapa bimuslimina? Karena dia majrur karena dia majrur dengan bi ya, hukumnya jer, tanda jernya ya. Nah, ini ya. Alasannya karena dia jamak mudzakkar salim. Marra bakrani
bimuslimina. Oke. Orang-orang muslim itu selamat. Apa bahasa Arabnya? Al-muslimuna, Al-muslimuna selamat. Salimuna. Salimi, Nah, salimina. salimina atau salimuna, Bu? Salimuna. Salimi. Kalau salimina salah atau benar? Salah. Kenapa salah, Bu? Karena kan dia posisi. khobar ini. Nah, Khobar iya. kan harus Nah, rofa. karena dia khobar. Khobar. Khobar itu Salimuna. harus rofa. Mm-mm. Karena dia kebetulan berbentuk jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya wow. Makanya salimuna. Ya. Al-muslimuna salimuna. Oke, salimuna posisinya sebagai khobar, hukumnya rofa, tanda rofaknya wow, Wow. karena dia jamak mudzakkar salim. Salim. Nah, seperti itu. Kita contohkan PHTA-nya. Salimuna ya. Salimuna posisinya Khobar. Khobar. Hukumnya Rofa. rofa, tanda rofaknya. Wow. Nah, tanda rofaknya wow. Kenapa wow? Karena dia jamak muzakkar Karena salim. dia jamak mudzakkar salim. Alasannya karena jamak mudzakkar salim. Oke. Nah, seperti itu. Baru 4 ya. Berarti kita bahas isim musanna, isim tasniah, jamak taksir, kemudian jamak mudzakkar salim. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami 4 jenis pertama dari isim mu'rab? Insya Allah. Nah, insya Allah bisa ya. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan Bu ya. Pelan-pelan dan Nah, jadi kita sudah mengoleksi 4 jenis dari isim mu'rab. Jadi yang perlu dipahami di sini, isim mu'rab itu ketika rofa tidak selalu dengan dhammah. Ya. Nah, ini yang apa? Ini yang masalah yang cukup besar juga di kalangan orang yang belajar bahasa Arab. Dia sudah kenal dengan rofa, tapi dalam pemikirannya rofa itu selalu dengan dhammah. Ya. Rofa itu dalam bayangnya dhammah aja udah. Kalau rofa pasti dhammah gitu. Nah, ternyata malam ini kita buktikan rofa itu tidak selalu dengan dhammah. Jadi bisa kita simpulkan setiap dhammah pasti rofa, tapi tidak atau belum tentu ya rofa itu dengan dhammah. Rofa itu bisa dengan dhammah kalau dia isim mufrad dan jamak taksir. Tapi rofa itu bisa juga dengan alif. Kapan? Ketika isim tasniah. Dan bisa juga dengan waw. Kapan? Ketika dia jamak muzakkar salim. Ya, isim itu berbentuk jamak muzakkar salim. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ragu atau ada hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita akhiri? Ada Ustadz. Ya, silakan. Iya, nggak apa-apa Ibu Susi dulu. Oh iya. Ustadz, ini kan jamak mudzakkar salim kan ada polanya ya Ustadz ya. Iya. Bisa nggak isim mufrad itu dijadikan jamak mudzakkar salim dan bisa juga jamak taksir. Contoh kafirun kan jadi kafiruna di jamak mudzakkar salim. Tapi di kamus barusan saya lihat tuh barusan saya download jamak taksir itu kufarun gitu. Kufar, ya. Ya. Jamak taksirnya ada juga gitu. Kita pakai yang mana itu Ustadz? Oke, baik. Apakah isim mufrad semuanya bisa dijamak taksirkan sekaligus dijamak mudzakkar salimkan? Nah, jawabannya ada yang bisa dan ada yang tidak, Bu. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung di kamus itu ada nggak jamak taksir untuk isim mufrad yang kita cari. Nah, untuk kafirun misalnya. Ya, untuk kafirun jamak mudzakarnya kafiruna. Itu bisa. Ya, dan dipakai ya di Quran juga ada surah Al-Kafirun. Nah, tapi kalimat kafirun dalam penggunaannya dalam bahasa Arab
itu juga ada jamak taksirnya, yaitu kufar. Ya, jamak taksirnya apa? Kufarun. Kufarun. Nah, ada. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah selalu setiap isim mufrad ada jamak taksirnya dan bisa juga dijamak mudzakkar salimkan? Jawabannya tidak selalu. Ya. Jadi ada kalanya isim mufrad itu ada jamak taksirnya dan ada jamak mudzakkar salimnya seperti ini. Ya, tapi ada kalanya isim mufrad itu hanya ada jamak taksirnya saja. Tidak ada jamak mudzakarnya. Nah, apa contohnya? Misalnya asadun. Ya, asadun. Asadun itu hanya ada jamak taksir, Bu. Nggak bisa dijamak mudzakarkan. Asaduna nggak bisa. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena salah satu syarat membuat jamak mudzakar, dia harus berakal. Ya, yang bisa dijamak mudzakkar salimkan itu hanyalah isim-isim yang menunjukkan yang orang yang berakal. Jadi kalau hewan, benda, tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Nah, itu. Ya. Nah, kalau kafir kan kafir berakal kan? Nah, berarti bisa dijamak mudzakarkan. Tapi kebetulan di kamus juga ada jamak taksirnya. Berarti kafir bisa dua-duanya, Bu. Ya. Tapi kalau dia tidak berakal, itu pasti hanya bisa dijamak taksirkan, tapi tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Nah, ringkasnya seperti itu, Bu. Ya, baik. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke, silakan Mbak Nafiah. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Saya ingin bertanya yang tolong Ustadz yang contoh agak di atas tadi yang stop Ustadz. Ya, enggak Ustadz di bawah yang nomor 3. Oh ya, nih. Iya yang ini. Tadi kan yang ini Ustadz ada contoh ar-rijalu naimuna. Oke, Nah, baik. apakah yang ingin saya tanyakan naimuna kan dia kan sebagai khobar ya Ustadz. Ya, khobar. Khobar. Dan khobar itu dia mengikuti mubtada tadi. Nah, ya. Apakah berarti dia boleh-boleh aja ya meskipun kenapa dia nggak jamak taksir juga seperti ar-rijalu gitu. Kan dia posisinya tadi sebagai jamak muzakkar salim ya Ustadz. Oke, ya. Ya itu pertanyaan saya. Apa karena dia sama-sama jamak aja, apa boleh-boleh aja gitu, apa gitu-gitu loh Ustadz. Iya. Terus satu lagi ya Ustadz. Ya yang ini kalau yang kayak muslimuna itu tadi kan artinya banyak muslim laki-laki. Nah, kalau seandainya kita ngartiinnya banyak laki-laki muslim bisa juga nggak Ustadz gitu? Oh iya. Ya, Ustadz. Nah, Terima saya kasih yang Ustadz. terakhir ya, yang terakhir terjemahannya itu kita ngikutin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Mbak. Nah, kebetulan bahasa Indonesia saya kurang. Saya ngikutin terjemahan yang ala pesantren sih yang tadi itu banyak muslim laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak dimunculkan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup orang-orang muslim itu telah datang. Nah, gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, itu cukup. Jadi untuk standar penerjemahan kita harus berpedoman kepada bahasa sasaran. Nah, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi kurang tepat sebenarnya menerjemahnya telah datang banyak muslim laki-laki. Nah, itu bahasa pesantren aja sih. Oh iya, baik Ustaz. Nah, gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia yang baik dan benarnya orang-orang muslim itu telah datang. Nah, itu ya. Nah, untuk penerjemahan itu tentatif dan kondisional, tergantung kita beradanya di mana nih. Oke, itu yang kedua. Nah, yang pertama, kenapa di sini khobarnya berbentuk jamak mudzakkar, bukan jamak taksir sebagaimana halnya mubtadanya gitu ya. Iya, gitu. Padahal tadi saya bilang kalau mubtada itu jamak, maka khobarnya juga harus sama. Nah, ini samanya sama-sama jamak, Mbak. Ya, ar-rijalu jamak, naimuna juga jamak. Nah, kenapa jamak untuk khobarnya bukan jamak taksir? Nah, itu barusan seperti yang ditanyakan Bu Susi. Oh iya. Naimuna kebetulan dia tidak ada jamak taksirnya. Oh
yang ada cuma jamak mudzakarnya. Karena jamak taksir itu harus ada referensinya dari kamus. Kalau naimuna, nah insya Allah kalau kita cari nggak ada jamak taksirnya. Nah sehingga supaya seimbang dengan mubtada yang berbentuk jamak, maka pilihan satu-satunya adalah menjadikan naimun menjadi jamak mudzakkar salim. Nah seperti itu. Nah itu makanya naimuna, ya. Walaupun apa namanya ada juga sih yang ada jamak taksir, nah tapi kebetulan naimuna di sini yang ada cuma jamak mudzakarnya. Tapi kalau dia seandainya ada jamak taksirnya sebaiknya pakai jamak taksir ya Ustadz? Iya kalau ada kalau sama-sama ada. jamak taksir gitu. Ya supaya sama-sama jamak gitu, sama-sama jamak taksir. Seperti itu. Iya baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Iya sama-sama Mbak. Oke, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita sudah nambah 3 jenis dari isim mu'rab, ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang mungkin agak nyantai, agak lambat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, kalau ada yang kurang paham, sekali lagi silakan ditanyakan, baik langsung seperti ini ataupun di grup WA. Nah, oke. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipahami. Dan akhirnya kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Sehat selalu Ustaz. Amin. Sama-sama Bu, ya. Kita sehat semua. Amin. Amin. Oke, saya mohon izin duluan Bapak Ibu. Naam Ustaz.